Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Isak tangis mewarnai pemakaman korban penganiayaan kelompok kriminal bersenjata. Tim SAR masih mencari seorang guru yang tenggelam di perairan Puriri, Kabupaten Mimika. Hari pertama masuk sekolah, orang tua diizinkan dampingi siswa selama 3 hari. Delapan jenazah warga sipil korban pembantaian sadis kelompok kriminal bersenjata Senin kemarin diberangkatkan ke kampung halaman masing-masing dengan menggunakan pesawat komersil. Dari 8 jenazah, 3 jenazah diterbangkan ke Salayar, Sulawesi Selatan, 3 ke NTT, 1 jenazah diberangkatkan ke Palu, Sulawesi Tengah, dan 1 jenazah lagi diterbangkan ke Medan, Sumatera Utara. Jadi untuk hari ini ya direncanakan akan diberangkatkan 8 jenazah. Untuk yang 1 atas nama saudara Alexander itu dimakamkan di Kabupaten Mimika. Kemudian untuk 8 sisanya hari ini akan diterbangkan ke Makassar. Kemudian KKB pimpinan Egyanus Kogoya Sabtu lalu menyerang warga sipil di distrik Kenyam. Mereka dengan brutal menembak mati 10 warga sipil yang sebagian besar merupakan pendatang. Tentara dan polisi masih memburu pelaku. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Salah satu jenazah korban kekerasan KKB yang berdomisili di Timika Senin kemarin dimakamkan. Kesedihan kerabat dan keluarga mengiringi jenazah yang dikebumikan di TPU SP1 Mimika. Alexander Fawawan sehari-hari bekerja sebagai operator sensor kayu. Sabtu lalu merupakan hari yang kelam bagi dirinya. KKB pimpinan Egyanus Kogoya menembak mati Alexander bersama 9 warga sipil lainnya. Alexander merupakan 1 dari 10 warga sipil yang tewas dalam penganiayaan dan penembakan brutal dan tidak berperi kemanusiaan. Selain Alexander, 8 jenazah lainnya sudah diterbangkan ke Makassar, NTT, Palu, dan Medan, Sumatera Utara. Sedangkan 2 orang yang kritis saat ini masih dalam perawatan di RSUD Timika. Keluarga meminta aparat bertindak tegas terhadap para pelaku yang telah menghabisi nyawa korban. Dengan kasus yang terjadi diduga 2 hari lalu, kami meminta kepada dalam hal ini TNI Polri untuk lebih tegas dan lebih cepat untuk mengantisipasi kejadian-kejadian susulan. Dan bagi keluarga besar kami yang ada di sana, kalau memang tidak terlalu penting atau tidak terlalu urgent, ya sebaiknya mereka kembali ke daerah-daerah yang aman. Saya pikir di tempat dimanapun mereka mencari nafkah, semua sama, tetapi yang lebih diutamakan adalah keamanan. Walaupun misalnya di Timika gajinya atau upahnya kecil, tetapi di Timika lebih aman daripada di Bama, karena ini sudah kita lihat kejadian ini sudah berturut-turut 3 kali warga sipil dibantai atau dibabi buta oleh Alexander Fawawan meninggal dengan sejumlah luka tembak di leher. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Hingga saat ini tim SAR belum menemukan seorang guru yang tenggelam di perairan Puriri, Kabupaten Mimika.
Di hari kedua, tim gabungan, SAR dan Polairut serta dibantu keluarga korban masih menyisir lokasi di mana Yosua Wutwensa terjatuh dari longboat ketika dihempas ombak tinggi. Pencarian yang dilakukan menggunakan 2 perahu belum membuahkan hasil. Satu orang ini terjatuh dari kapal atau yang biasa kami sebut man overboard karena gelombang atau karena cuaca yang tidak bersahabat pada pukul 08.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian 08.40 kami menerima informasi atau laporan dari Ibu Oka. Setelah kami menerima informasi atau laporan, kami aksi, kemudian tim rescue Basarnas Timika melaksanakan kegiatan pencarian pukul 8.56. Dan saat ini tim sedang melaksanakan pencarian di lapangan. Alut laut yang kami gunakan 1 KN, kapal berukuran atau dengan panjang 12 meter, 1 rib atau rigid inflatable boat. Kemudian kami tambahkan lagi 2 alut, 2 rubber boat untuk melaksanakan penyisiran di area pesisir. Mengingat di daerah tersebut dangkal, sehingga untuk bisa melaksanakan pencarian dengan maksimal di daerah yang dangkal, kami menggunakan 2 rubber boat. Dan untuk melakukan pencairan di area yang lebih luas, kami menggunakan rib. Dan juga saat ini juga keluarga korban juga membantu melaksanakan pencarian. Untuk pencarian hari ini doakan sehingga berjalan dengan maksimal dan 1 orang penumpang yang dicari yang hilang atas nama Yosua bisa ditemukan. Yosua Wutwensa merupakan seorang guru yang bertugas di Kampung Omoga, Distrik Mimika Timur. Namun ia bernasib malang, korban terjatuh dari atas longboat yang ditumpanginya bersama rekan seprofesi saat menuju ke tempat tugasnya di Kampung Omoga. Tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian hari ini dan areal pencarian diperluas. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Dinkes Merauke akan melakukan pemeriksaan terhadap 56 jemaah haji asal Merauke yang direncanakan tiba awal Agustus mendatang. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Merauke Dr. Neville Muskita, pemeriksaan ini dilakukan sesuai imbauan Kemenkes dan Kemenak agar semua jemaah haji yang baru tiba di Indonesia menjalani karantina mandiri untuk mencegah penyebaran COVID-19. Edaran atau pemberitahuan seperti itu, saya pikir jemaah haji yang baru kembali dari ibadah haji, ya saya pikir wajib mengikuti anjuran pemerintah terkait dengan isolasi dan pemeriksaan ulang setelah kembali. Kan ini dalam rangka pencegahan supaya kalau misalnya jemaah haji ada yang terpapar COVID, tentu tidak menjadi sumber penularan baru di daerah. Saya kira itu bagus. Tinggal nanti kita koordinasikan dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam hal ini dari kantor agama, untuk anjuran kepada jemaah haji yang baru kembali untuk mengikuti aturan dimaksud. Kembali merebaknya kasus COVID-19 di tanah air menyebabkan penerapan prokes kembali diperketat, salah satunya terhadap para siswa di SD Polder Merauke. Setiap siswa yang baru datang wajib mengenakan masker dan menjalani tes suhu serta mencuci tangan. Hal ini tidak hanya diterapkan kepada siswa, namun juga orang tua siswa yang memasuki areal sekolah. Seperti yang kita lihat ini bahwa penerapan protokol kesehatan di sekolah ini masih tetap diperlakukan dengan baik, Bu. Seperti apa ini, Bu? Masih tetap dilaksanakan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, ini dilaksanakan terus selama ini. Terus kalau dalam kelas juga masih harus wajib masker juga, Bu, ya? Iya, kelas juga. Kenapa seperti itu, Bu? Karena ya selagi belum pulih betul total ya, kita juga sejaga. COVID-19 saat ini kembali merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Kendati angka kematian tidak tinggi, namun penyebaran dikhawatirkan berdampak pada kegiatan ekonomi, khususnya penanganan pasien di rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Senin kemarin menjadi hari penting bagi siswa, karena mereka memulai tahun ajaran baru dengan kembali masuk sekolah pada hari pertama. Di SD Negeri Polder Merauke yang terletak di Jalan Trikora,
puluhan orang tua ikut mendampingi anak-anak mereka yang baru pertama kali menginjakkan kaki di bangku di sekolah dasar. Maklum, di hari pertama biasanya sebagian siswa baru masih takut, bahkan menangis harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Ya, ini kesini dalam rangka apa ini, Bu? Mengantar anak sekolah, Pak. Oh, kelas berapa, Ibu? Kelas 1A. Kelas 1A. Memang kenapa diantarnya, Bu? Ya, untuk ya namanya perdana sekolah ya pasti anak-anak butuh semacam berkomunikasi dengan teman baru, berkenalan dengan teman baru, dengan lingkungan yang baru, jadi gitu. mesti ditemani. Kalau anaknya sendiri biasanya takut apa nangis biasa kalau ditinggal? Ya, sebenarnya sih tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Cuma ya awal pertama orang tua juga rasa senang ingin lihat anaknya. Gitu. Rencananya berapa hari mau diantar setiap hari seperti ini, Bu? Mungkin selama 3 hari, karena selama 3 hari ini mereka masih perkenalan. Antar anak sekolah. Oh, kelas berapa nih, Ibu? Kelas 1. Baru masuk ya, Bu? Iya. Ibu, kenapa diantar, Ibu? Ya, nanti nangis lagi, Pak. Oh, suka nangis ya. Rencananya berapa hari mau diantar seperti ini, Bu? Mungkin hari ini saja, Pak. Hari ini saja ya. Iya. Tapi anaknya pintar, Bu. Artinya enggak nangis kalau ditinggal nanti. Ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Pihak sekolah memberikan waktu selama 3 hari bagi orang tua untuk mendampingi anak-anak mereka di hari pengenalan sekolah. Seperti sekolah lain di Merauke, masa pengenalan sekolah di SD Polder akan berlangsung selama sepekan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Polda Papua Barat meringkus 2 penimbun BBM bersubsidi. Salah satu pelaku berinisial MJ diketahui bekerja sebagai sopir truk. Ia ditangkap 13 Juli lalu di Jalan Esau Sesa. MJ ditangkap ketika membawa BBM jenis solar sebanyak 6 drum yang diduga akan dijual ke perusahaan industri. Dari pengakuan MJ, polisi membongkar sindikat penimbunan BBM yang melibatkan agen penyalur BBM di Manokwari. Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Silitonga mengatakan polisi akan menindak tegas para pelaku yang menimbun BBM karena perbuatan mereka meresahkan masyarakat. Saya sudah perintahkan Krimsus untuk melakukan penindakan dan sudah ada yang ditangkap. Sejauh ini berapa orang? Kalau nggak salah tadi malam saya dilaporin 2 orang. Dan itu akan mungkin bertambah juga. Saya bilang tadi, terus diteruskan kepada yang lain yang melakukan cheating, pencurian. Dan Ibu Fendi dan semua rekan-rekan kalau menemukan yang seperti itu saya harus diberitahu. Yang seperti Bu Fendi itu kayaknya mobil siluman ini apa ini? Siluman, jangan siluman, hantu blau, setan gelam pun kita tangkap. Tadi ini kita harus selesaikan. Dan rekan-rekan mau di depan saya, mau di belakang saya, tetap kita harus bersama. Pertamina Regional Papua dan Maluku memberikan apresiasi terhadap polisi yang berhasil membongkar praktik penimbunan BBM ini. Pertamina Region Papua Maluku menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Kapolda kita yang baru, karena belum sebulan kalau tidak salah beliau di sini, 10 hari, terima kasih, beliau sudah menindak. Ya, langkah pertama itu tanggal 13 kalau saya tidak salah, sudah ditangkap 2 pemain. Nah, siapa mereka? Itu teman-teman Polda yang nanti lebih memiliki hak untuk memberikan keterangan kepada teman-teman media. Nah, kami sebagai Pertamina, sebagai yang diamanahkan diberi tugas untuk menyalurkan BBM subsidi, sangat yakin dan berharap Bapak Kapolda akan menindaklanjuti ini dengan proses hukum yang tegas dan jelas. Dalam arti bahwa sesuai undang-undang migas, di situ ada tanggung jawab penindakan diberikan kepada teman-teman kejaksaan. Jadi kami sangat berharap ini bisa berlanjut dengan semangat yang luar biasa dari Bapak Kapolda pertemuan kemarin. Tentu penindakan-penindakan ini akan berlanjut terus, itu harapan kami. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu merupakan cara terbaik kita untuk meyakinkan dan menyelamatkan hak saudara-saudara kita memiliki hak terhadap BBM subsidi. 2 tersangka dijerat dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Badan Narkotika Papua Barat bersama polisi merazia sejumlah tempat hiburan malam atau THM di Kota Sorong. Seluruh pengunjung dan pekerja THM diharuskan menjalani tes urin untuk membuktikan mereka tidak mengkonsumsi narkotika. Hasil tes urin terhadap sejumlah pengunjung dan pekerja, terdapat seorang pengunjung yang diduga menggunakan narkoba. Karena hasil tes urinnya positif, ia langsung dibawa ke Mapolres Kota Sorong untuk menjalani pemeriksaan. Ini wujud sinergitas kita antara BNN dan Polri dalam rangka menuju Papua Barat bersih narkoba. Kita ini dalam rangka pencegahannya, deteksi dini terhadap adanya peredaran di narkoba di tempat hiburan. Hasilnya hari ini hanya satu yang positif. Hasilnya tentunya dengan yang ada yang positif kita akan telusuri oleh Polresta Sorong, telusuri dari mana bahan itu untuk dikembangkan. Sedangkan bagi kami yang di BNN kita akan memberikan layanan rehabilitasi. Saya kira ada dari mana. Ya demikian, jadi ini adalah wujud suatu kegiatan sinergitas untuk menuju Papua Barat bersih narkoba atau khususnya di Sorong. Karena Sorong kota ini adalah titik sentral peredaran masuknya narkoba di wilayah Papua Barat. BNN akan rutin menggelar operasi seperti ini agar Papua Barat bersih dari peredaran narkoba, khususnya Kota Sorong yang merupakan pintu masuk ke Papua. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Berbeda dengan sekolah lain di Merauke, SMP Negeri 1 awal tahun ajaran baru ini mengharuskan seluruh siswa menggunakan aksesoris lokal bermotif khas Papua Selatan. Tidak hanya itu, pada hari ini sekolah juga mewajibkan seluruh siswa mengenakan baju adat. Hal ini dilakukan untuk menanamkan kecintaan budaya lokal dan Nusantara sejak dini. Berapa siswa sekarang ini Bu yang diterima Bu? 320 siswa. Jadi kegiatan ini merupakan hari pertama kami MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk anak siswa baru, ini baru kami sedang melaksanakan upacara bendera. Nah, untuk umbul-umbul simbol-simbol di kepala itu Bu Guru seperti apa itu maksudnya? Oh iya, simbol-simbol yang ada di kepala itu kami menanamkan kepada anak, yaitu pendidikan karakter dan juga pelajar Pancasila yang berkaitan dengan mereka mencintai budaya lokal. Iya, kemudian nanti hari kedua mereka nanti akan menggunakan kostum kedaerahannya, berarti kebinekaan. Jadi masing-masing mereka menggunakan daerahnya masing-masing. Kalau dia orang Sulawesi, pakaian Sulawesi, kalau dia orang Jawa, pakaian Jawa, ya seperti itu. Untuk memberi mereka pengetahuan bahwa mereka itu adalah apa? Beraneka ragam tetapi toh tetap satu. Dan hari ketiga kami suruh mereka memakai atribut merah putih, yaitu dengan ikat kepala menunjukkan bahwa secara nasional kita adalah NKRI, bahwa mulai dari lokal, Bhinneka Tunggal Ika, dan bahwa kita adalah semua satu bangsa, satu tanah air. Masa perkenalan sekolah ini Bu Guru ini 3 hari ya, materinya apa saja Bu? Materinya pertama yang berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala yang berkaitan dengan lingkungan sekolah, kemudian data-data siswa, kemudian belajar bagaimana cara belajar yang efektif. Saat ini SMP Negeri 1 Merauke sedang melaksanakan masa pengenalan sekolah yang akan berlangsung selama 3 hari. Siswa dibekali dengan berbagai materi oleh guru dan OSIS. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.